Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisyaini dengan NIM C0312411032. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi seputar sitologi dan epitel. Nah, materi pertama saya akan menjelaskan proses mitosis. Proses mitosis itu terdapat 5 tahap, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Di tahap pertama terdapat interfase, yaitu masa persiapan. Jika dilihat di mikroskop, gambarnya akan seperti ini. Namun jika secara jelas itu terdapat sentrosom, sentriol, nukleus, dan nukleolus. Lalu tahap kedua itu adalah profase. Jika dilihat di mikroskop, profase itu gambarnya akan seperti ini. Profase itu maksudnya adalah tahap awal dari pembelahan sel. Proses awal profase itu sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang terletak berlawanan. Lalu yang ketiga ada tahap metafase. Di tahap metafase itu akan menjadi seperti ini. Di tahap pembelahan sel ini, nukleus dan membran inti sudah tidak terlihat. Masing-masing kinektor pada sentromer itu dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Benang-benang spindle yang ini. Lalu tahap ketiga ada anafase. Di tahap anafase itu pemisahan kromatid dari bagian sentromer. Lalu tahap kelima ada telofase. Di tahap telofase itu kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Jadi benang-benang spindle itu mulai menghilang dan membran inti sel juga udah mulai terbentuk. Yang ini. Baiklah, sekian dari penjelasan materi tentang proses mitosis di preparat dan penyediaan akar bawang. Baiklah, materi kedua saya akan menjelaskan tentang epitel berlapis gepeng bertanduk. Di bagian sini terdapat stratum basalis. Bagian dari sini ke sini itu ada stratum spinosum. Bagian sini ada stratum granulosum. Bagian sini ada stratum lucidum. Ada stratum corneum dan stratum disjunctivum. Baiklah, materi ketiga saya akan menjelaskan mekanisme cara kerja kelenjar merokrin, holokrin, dan apokrin. Kelenjar eksokrin dalam tubuh itu memiliki 3 jenis utama berdasarkan cara sekresi mereka, yaitu kelenjar merokrin, holokrin, dan apokrin. Nah, masing-masing kelenjar ini memiliki mekanisme sekresi yang unik dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Yang pertama ada kelenjar merokrin. Mekanisme sekresi dari kelenjar merokrin ini mengeluarkan produk sekresinya melalui proses eksositosis. Dalam proses ini, vesikel yang mengandung zat sekresi bergerak menuju membran sel dan bergabung dengannya, lalu melepaskan isi vesikel ke luar sel tanpa merusak sel itu sendiri. Lalu sel-sel kelenjar merokrin itu tetap utuh setelah sekresi sehingga mereka dapat terus memproduksi zat sekresi baru. Yang kedua ada kelenjar holokrin. Kelenjar holokrin itu mensekresikan produk dengan cara diikuti oleh lisis atau penghancuran seluruh sel.
tahap ini sel-sel kelenjar akan pecah dan seluruh isi sel tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari sekresi. Proses ini melibatkan pembentukan dan penimbunan hasil sekresi di dalam sitoplasma sel sebelum akhirnya sel tersebut mati dan pecah. Lalu ada yang ketiga, yaitu kelenjar apokrin. Mekanisme sekresinya yaitu kelenjar apokrin mengeluarkan produk dengan cara di mana bagian apikal dari sel tersebut ikut terlepas bersama dengan produk sekresi. Proses ini melibatkan pemisahan sebagian dari sitoplasma sel. Nah, sel-sel apokrin ini menyimpan hasil sekresinya di bagian apikal yang kemudian terlepas pada proses sekresi berlangsung. Baiklah, sekian dari materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.